Baik, sekarang kita akan membahas masih berhubungan dengan topik yang sebelumnya, yaitu karbonil alfa. Kali ini kita akan membahas tentang reaksi kondensasi pada karbonil alfa tersebut. Nah, senyawa-senyawa karbonil bersifat baik elektrofil maupun nukleofil pada reaksi kondensasi karbonil ya. Jadi atom C karbonil itu ya bisa bersifat nukleofil atau bersifat sebagai elektrofil pada reaksi kondensasi karbonil. Nah, itu tergantung dari aspeknya nanti. Kita bisa lihat dari skema berikut bahwa ini karbonil yang mempunyai C ikatan rangkap dengan O, di mana mempunyai karakter atom C ini adalah parsial positif, sedangkan O adalah parsial negatif karena dia punya 2 lone pair elektron ya. Nah, karena di sini atom C adalah parsial positif, maka dia bersifat sebagai elektrofil, sehingga kalau dia bersifat sebagai elektrofil, dia mudah diserang oleh suatu NU. NU itu adalah nukleofil ya. Sebaliknya, suatu atom karbonil kalau dia mengalami delokalisasi elektron ya, ini ikatan rangkap pada atom C karbonil ini akan terdelokalisasi ke O negatif. Nah, nanti otomatis hidrogen alfa akan lepas, kemudian ikatan antara C dengan H yang lepas itu tadi akan menuju ke C dengan C, sehingga terjadi ikatan rangkap. Nah, ikatan rangkap ini karena merupakan kumpulan elektron ya, elektron pi, dia bersifat nukleofil. Nah, bedanya dengan yang pertama di sini, atom C sifatnya adalah elektrofil, tapi kalau keadaan enolat seperti ini, dia bersifat sebagai nukleofil, sehingga dia akan bisa menyerang suatu E+. E+ itu adalah suatu elektrofil. Nah, berikut ini adalah mekanisme reaksi kondensasi pada gugus karbonil ya. Reaksi kondensasi pada gugus karbonil ini melibatkan tahap-tahap substitusi alfa ya. Suatu ion enolat akan bertindak sebagai nukleofil yang nanti akan berikatan dengan suatu elektrofil ya. Contohnya di sini, nah ini adalah atom C alfa ya, atom C yang mempunyai hidrogen, kemudian dia paling dekat dengan gugus karbonil, itu adalah atom C alfa, otomatis sisanya adalah H alfa ya. Oleh suatu basa ya, basa ini seperti yang sudah kita pelajari kemarin akan menarik H alfa ya. Kalau H alfa ditarik, otomatis ikatannya akan putus ya, kemudian ikatan H alfa di sini akan putus, kemudian ikatannya akan terdelokalisasi ke sini menjadi ikatan rangkap. Nah, otomatis di sini akan menstabilkan diri, terdelokalisasi ke O, dia menjadi O negatif. Nah, ini kalau seperti ini sudah bersifat nukleofil ya, karena atom C yang ada di sini ini kaya akan elektron, sehingga dia nukleofil ya. Nah, keadaan ini bisa mengalami resonansi, artinya O yang bermuatan negatif ini, muatan negatifnya bisa kembali lagi ke sini ya, kemudian dia menjadi berikatan rangkap. Nah, di sini otomatis akan terdelokalisasi di C, sehingga C-nya akan bermuatan negatif. Nah, ini juga suatu nukleofil yang cukup kuat ya. Nah, ketika suatu nukleofil itu direaksikan dengan suatu elektrofil yang juga berasal dari atom C karbonil. Nah, tadi atom C karbonil kalau keadaan keto seperti ini, atom C adalah parsial positif ya, sehingga negatif menyerang yang positif, terjadilah reaksi penggabungan atau kondensasi. Nah, ini kemudian yang disebut sebagai kondensasi ya. Reaksi kondensasi di sini dua-duanya adalah karbonil, tapi salah satu karbonil bermuatan negatif atau nukleofil, salah satunya ada bermuatan positif atau elektrofil, dan dia bisa berkondensasi, bergabung pada posisi atom C alfa dengan atom C karbonilnya. Nah, reaksi yang sangat terkenal yaitu adalah kondensasi antara aldehid dan keton
Jadi aldehid itu punya karbonil yang bermuatan parsial positif, sedangkan keton itu mempunyai C alfa yang bisa bertindak sebagai nukleofil atau dia bermuatan negatif. Nah, reaksi antara aldehid dengan keton itu disebut aldol reaction atau reaksi aldol atau terkenal dengan kondensasi aldol. Ya. Ini keterangannya, asetaldehid, suatu aldehid itu bereaksi dengan basa. Ya, larutan basa contohnya adalah natrium etoksida NaO, nya ini etil J2J3 atau NaOH ya, dengan molekul lain yang juga bisa berupa asetaldehid. Nah, aldehid pada bagian beta hidroksinya itu dapat memproduksi suatu aldol ya. Aldol itu adalah singkatan dari aldehid dan alkohol ya. Aldnya itu aldehid, olnya itu alkohol, jadi aldol. Nah, di bawah ini adalah suatu reaksi yang umum antara aldehid dengan keton. Kita perhatikan di sini dua molekul aldehid ya, salah satu aldehid ini bertindak sebagai nukleofil, satu mol lagi bertindak sebagai elektrofil ya. Dalam keadaan basa, natrium etoksida ya dengan pelarut etanol di sini J3J2OH, maka akan terjadi reaksi aldol ya. Senyawa atau produknya itu disebut aldol karena aldehid yang bermuatan negatif pada C alfanya itu menyerang atom C karbonil yang bermuatan positif sehingga kemudian terjadi ini penggabungan ya. Atom H pada alfa itu bisa berikatan dengan O ya. Nah, nanti akan kita lihat mekanismenya bagaimana sehingga ini menjadi gugus alkohol ya. Jadi aldehid alkohol itu adalah aldol, yaitu terjadi pada alfa beta hidroksi aldehid. Nah, keseimbangan aldol. Reaksi aldol ini bersifat reversibel ya, artinya bisa kembali lagi menjadi aldehid dan alkohol gitu. Dan merupakan produk kondensasi yang sangat disukai adalah pada aldehid yang mempunyai alfa ya, yang mempunyai substitusi pada posisi alfa. Nah, di sini faktor sterik ya, sterik itu adalah hambatan ya, artinya kalau mau bereaksi itu ada hambatannya, itu berarti susah bereaksi ya. Hambatan sterik itu biasanya berupa gugus yang besar atau yang gugus yang voluminous. Kemarin pernah saya singgung di substitusi nukleofilik asil ya. Ini meningkat pada produk aldol. Jadi kalau sudah terbentuk produk aldol itu senyawanya menjadi lebih besar ya, karena dia adalah hasil dari kondensasi ya. Jadi kalau mau direaksikan dengan produknya ini, produk aldol ini kalau direaksikan dengan reagen yang lain tuh agak susah karena sudah mengandung unsur yang sterik ya. Nah, contohnya reaksi equilibrium atau keseimbangan ada di bawah ini, dua molekul aldehid ya kemudian membentuk produk aldol ya. Di sini OH-nya ya bisa kita lihat ya. Di sini terdapat pada atom C beta. Nah, kemudian yang tadinya hanya sebesar gini menjadi lebih besar ya, sehingga dia mempunyai faktor sterik atau hambatan untuk bereaksi dengan reagen yang lain kalau sudah membentuk produk. Nah, masih dengan aldehid dan equilibrium aldol ya, suatu aldehid misalnya dua molekul aldehid ini dengan basa kuat dalam pelarut etanol kemudian terjadi kondensasi aldol ya. Nah, ini suatu fenil asetaldehid ya, fenil kemudian ini asetaldehid ini membentuk produk aldol dengan sebanyak 90% ya. Kemudian contoh yang adalah 2 metil propanal ya, ini membentuk aldol tetapi dia konsentrasinya atau rendemennya itu hanya sedikit ya, hanya sedikit. Nah, ini sedangkan pada keton ya, ini kan tadi pada aldehid ya, pada aldehid pada senyawa yang tertentu misalnya fenilacetaldehid ini produk aldolnya itu besar, tapi kalau pada senyawa yang seperti metil propanal seperti ini itu produk aldolnya itu hanya rendah. Nah, dengan keton ya, pada keton ini misalnya 2 molekul aseton ini direaksikan dengan basa pada suasana basa dalam pelarut etanol, bentuknya produk aldol itu sangat rendah ya, 5%.
Kemudian juga pada dua sikloheksanon ini kalau dibasahkan dalam pelarut etanol itu produk aldolnya juga rendah. Nah, sehingga dengan hal seperti itu antara aldehid dengan keton itu kecenderungannya untuk membentuk aldol kondensasi sendiri karena dia satu molekul aja di sini itu aldehid mempunyai kecenderungan lebih banyak dibandingkan keton walaupun sama-sama mempunyai gugus karbonil ya. Nah, kenapa kok bisa seperti itu ya? Kemungkinan karena pada aseton ini nah itu halangan steriknya lebih tinggi ya, karena di sini ada gugus-gugus yang meruah atau sterik dibandingkan dengan aldehid ya. Aldehid yang di sebelah kirinya hanya gugus yang kecil hidrogen ya, sehingga ini merupakan salah satu faktor penentu kenapa kok reaktivitas aldehid untuk autokondensasi aldol itu lebih besar dibandingkan dengan keton. Nah, mekanisme reaksi aldol sebagaimana semua kondensasi karbonil terjadi oleh adisi nukleofilik oleh suatu ion enolat ya, dari suatu donor ke gugus karbonil yang merupakan suatu aseton ya. Terjadi senyawa intermediate yang terprotonasi untuk mendapatkan produk alkohol. Nah, ini mekanismenya adalah seperti ini, yaitu ini adalah aldehid yang bertindak sebagai nukleofil ya, pada posisi C alfanya ini kemudian menyerang aldehid yang mempunyai delta positif pada gugus karbonilnya. Ya, ini negatif menyerang yang positif, kemudian udah gabung di sini, otomatis elektron di CO karbon ini akan terdelokalisasi di O dan O-nya menjadi negatif. Nah, kemudian karena ini negatif dia tidak stabil ya, dia menstabilkan diri dengan cara akan dalam suasana asam dia akan mengalami protonasi ya, ini ada H+ di sini kemudian membentuk OH. Ini adalah produk dari kondensasi aldol. Nah, kemudian reaksi kondensasi karbonil melawan reaksi substitusi alfa ya. Pada kondensasi karbonil dan substitusi alfa keduanya melibatkan pembentukan ion enolat sebagai intermediate. Ini adalah ion enolat ini O- ini adalah ion enolat ya. Reaksi substitusi alfa ini diselesaikan dengan mengubah semua senyawa karbonil ke bentuk ion enolat ya, sehingga pada reaksi substitusi alfa ini tidak bersifat elektrofil. Nah, penambahan pada tengah-tengah pada intermediate dari suatu alkil halida ini dapat membentuk suatu reaksi alkilasi. Nah, contohnya ini adalah reaksi substitusi alfa. Ini suatu sikloheksanon ya, yang bereaksi dengan LDA ya, dengan pelarut THF pada suhu minus 78 derajat Celcius. Kemudian ini garam litium ya, di isopropilamin. Ini akan dibasahkan ya, membentuk ion enolat ya. Ini O-nya akan menjadi negatif di sini, kemudian H alfanya lepas menjadi ikatan rangkap di sini yang menjadi enolat dengan garam litium di sini. Nah, kemudian karena ini bersifat suatu nukleofil ya, dia bisa ikatan rangkap ini atom C alfa ini bisa menyerang CH3I ya, pada bagian CH3-nya yang bersifat elektrofil, ini nukleofil, kemudian I-nya lepas dan kemudian
akan terjadi reaksi alkilasi ya. CH3 ini adalah suatu alkil halida. Nah, kondisi untuk reaksi kondensasi ya, sejumlah kecil basa digunakan untuk melangsungkan atau membentuk suatu sejumlah kecil ion enolat ya, pada beberapa senyawa karbonil yang kurang reaktif. Nah, setelah reaksi kondensasi, katalis basa ini dikembalikan ya, ke posisi semula atau regenerated. Nah, jadi contohnya ini adalah suatu propanaldehid ya, CH3CH2COH. Ini kemudian dibasakan dengan natrium metoksida dalam larut metanol. Kemudian basanya akan menarik H pada C alfa, kemudian C-nya kekurangan kelebihan muatan negatif, sehingga dia akan bertindak sebagai nukleofil ya. Kalau ditambahkan molekul kedua, misalnya 2 mol propanaldehid, maka ion negatif ini akan bertindak sebagai nukleofil dan menyerang atom C pada propanaldehid yang bersifat sebagai elektrofil ya. Serangan di sini kemudian dilokalisasi elektron menjadi bermuatan negatif. Nah, kemudian suatu asam kemudian akan memprotonasi O ya, kemudian terbentuklah reaksi aldol atau produk aldehid alkohol atau aldol. Nah, produk aldol ini bisa mengalami dehidrasi atau kehilangan air ya, yang ini bisa dimanfaatkan pada sintesis enon ya. Produk karbonil beta hidroksi ini mengalami kehilangan air atau dehidrasi untuk menghasilkan konjugat enon ya. Kalau enol itu berarti ena dengan alkohol, kalau enon itu berarti ena dengan keton ya. Istilah kondensasi merujuk pada produknya dari kehilangan air dan kombinasi antara dua molekul ya. Kita lihat pada skema reaksinya di sini. Ini adalah suatu beta hidroksi, alfa beta hidroksi keton ya, atau aldehid ya. Di sini kalau di sini C berarti keton, kalau H berarti aldehid. Nah, ini pada posisi atom C beta, ini alfa, ini beta, ini ada hidroksi. Jadi dia beta hidroksi, ini keton. Nah, kalau direaksikan dengan asam kuat ya, atau OH kuat, maka si aldol ini bisa mengalami kehilangan air ya. Jadi H2O lepas. H2O-nya dari mana? Dari OH ini dengan H ini. Ini akan lepas. H2O-nya akan lepas ya, plus H2O. Kemudian karena di sini putus, dia akan bergabung di sini membentuk ikatan rangkap. Nah, ini ena dengan keton, makanya dia disebut sebagai enon. Masih dengan dehidrasi beta hidroksi keton dan aldehid, bahwa hidrogen alfa ini bisa ditarik atau bisa dihilangkan dengan suatu basa, menghasilkan suatu ion enolat yang akan mengeluarkan gugus pergi OH. Nah, kemudian di bawah kondisi asam, gugus OH ini akan diprotonasi, kemudian air akan dilepaskan ya. Contohnya ini adalah dehidrasi beta hidroksi keton dalam suasana basah ya. Kita lihat ini beta hidroksinya dalam suasana basah ya, terbentuk ion enolat ya oleh suatu OH. Di sini hidrogen alfanya akan ditarik oleh OH sehingga nanti akan lepas H2O, hanya lepas dari C, kemudian menjadi ikatan rangkap di sini, dia menjadi ion negatif di sini. Ini adalah suatu enolat ya, terbentuk ena dengan ion pada O, ini adalah enolat. Nah, ini kemudian terjadi resonansi ke sini atau mesomeri. Ini ke sini lagi menjadi ikatan rangkap, ini ke sini, ini ikatan tunggal, kemudian ini jadi ikatan rangkap, OH-nya akan lepas ya. Nah, dalam suasana asam itu bedanya dengan basa, kalau pada basa OH-nya tadi mengambil hidrogen alfa, pada asam hanya akan memprotonasi CO karbonil, O pada karbonil ya. Nah, di sini hanya akan memprotonasi O ya, sehingga
ikatan rangkap di sini akan terdelokalisasi sama, ya. Kemudian hanya akan putus, lepas membentuk ikatan rangkap di sini. Nah, ini bedanya dengan di atas, O-nya ini bermuatan negatif, kalau di bawah O-nya netral tapi dia mengikat OH. Nah, di atas ini adalah ion enolat, kemudian yang bawah ini adalah suatu enol, ya. Nah, kemudian enol ini juga nanti akan menstabilkan diri dengan memutuskan hanya ikatan rangkapnya pindah ke sini, OH-nya akan lepas yang membentuk melepaskan H2O. Nah, kemudian ini juga membentuk suatu enon. Nah, penggunaan reaksi aldol dalam suatu sintesis obat contohnya, ya. Jika suatu molekul yang mengandung baik beta hidroksikarbonil atau suatu enon, produk itu kemungkinan merupakan hasil dari reaksi aldol. Ya, ini adalah produk aldol, ya, ini suatu aldol atau suatu enon, ya. Nah, ini berarti kemungkinan reagennya itu adalah suatu keton atau suatu aldehid. Ya, reaksi aldol campuran, ya, campuran reaksi aldol. Suatu reaksi aldol campuran di antara dua aldehid yang mirip atau keton itu akan mengawali suatu campuran berupa 4 produk yang memungkinkan atau yang possible. Tetapi reaksi semacam ini biasanya tidak berguna, ya, useless. Ya, contohnya di sini adalah reaksi antara asetaldehid dengan propanal dalam suasana basa. Nah, ini bisa membentuk produk-produk seperti ini, ya, aldol, ini juga aldol, ya. Kemudian terbentuk suatu senyawa simetri. Nah, ini campuran, ya, banyak campuran, sehingga kalau banyak campuran seperti ini nanti susah untuk memurnikannya, ya, sehingga ini dikatakan this is not useful atau is useless, ya. Nah, praktikal mixed aldol, jika suatu pasangan karbonil yang mengandung sejumlah hidrogen alfa dan karbonil yang tidak is unhindered, yang tidak yang mengandung gugus benzaldehid atau formaldehid yang tidak ada hambatan steriknya, yang merupakan suatu elektrofil yang bagus, ya. Jadi mudah direaksikan gitu, karena aldehidnya beda dengan keton dan dapat bereaksi dengan enolat, ya, membentuk suatu reaksi kondensasi aldol campuran atau mixed aldol reaction yang lebih bagus gitu, lebih sukses, ya. Contohnya adalah 2-metil sikloheksanon memberikan produk aldol campuran dalam reaksinya dengan benzaldehid. Nah, itu adalah skemanya, ya, 2-metil sikloheksanon di sini. Ini sebagai donornya, kemudian benzaldehid sebagai aseptornya, ya. Dia punya H alfa, berarti dia yang nukleofil atau donornya, dia akan menyerang CO karbonil dari benzaldehid, ya, sebagai aseptornya. Nah, nanti terbentuk kondensasi seperti ini, ya, plus H2O. Jadi H alfanya akan lepas, kemudian OH dari aldehidnya juga akan lepas, melepaskan H2O, dan ini terjadi ikatan rangkap pada posisi alfa dan beta, ya, yang sehingga seringkali disebut sebagai produk alfa beta unsaturated, ya, karena unsaturated itu adalah ikatan rangkap, itu adalah tidak jenuh atau unsaturated. Nah, salah satu reaksi kondensasi aldol yang terkenal adalah reaksi kondensasi Claisen, ya, reaksi suatu ester yang mempunyai hidrogen alfa dengan satu ekuivalen suatu basa yang menghasilkan suatu beta ketoester. Contohnya ester adalah etil asetat, pelarut organik yang baunya wangi, ya, seringkali kita gunakan di lab kimia organik. 2 molekul etil asetat dalam suasana basa natrium etoksida dengan pelarut etanol ini akan mengalami dehidrasi, ya, H2O, kehilangan H2O pada posisi alfa C alfa, itu hidrogennya akan lepas dan OH dari aldehidnya akan OH dari esternya juga akan lepas, sehingga membentuk suatu kondensasi
etil asetoasetat ya. Ini etilnya, ini asetonya, kemudian ini asetatnya. Etil asetoasetat. Ya, ini suatu beta ketoester dengan rendemen sebanyak 75% dan melepaskan alkohol atau etanol. Mekanisme dari kondensasi Claisen ini mirip dengan kondensasi pada aldol, ya, di mana terjadi substitusi nukleofilik asil pada ion enolat ester pada gugus karbonil yang menghasilkan dari gugus karbonil dari ester, molekul ester kedua. Ya, kita lihat mekanismenya di sini. Nah, ini dua molekul ester kan, satu ester dia berperan sebagai donor atau nukleofilnya. Pada C alfanya negatif menyerang C karbonil dari ester yang positif, ya, lalu terjadi delokalisasi elektron, jadi kemudian kembali lagi delokalisasi elektronnya terlokalisasi lagi kembali ke sini, kemudian ini lepas, ya, kemudian menghasilkan suatu ester, ya, suatu kondensasi, produk kondensasi ester. Nah, sifat dari kondensasi Claisen, ya, jika bahan baku esternya itu mempunyai lebih dari satu hidrogen yang asam, ya, produk beta ketoester has a doubly activated proton that can be abstracted by base. Ya, jadi kemungkinan produknya adalah campuran, ya, kalau dia mempunyai lebih dari dua hidrogen yang asam. Ya. Nah, ini memerlukan suatu basa yang equivalent full, ya. Jadi jumlah basa yang diperlukan itu lebih banyak daripada dia hanya sekedar sebagai katalis, ya. Nah, peristiwa deprotonasi ini akan membawa reaksi ke produk. Nah, contoh kondensasi Claisen yang campuran, kesuksesan terjadi di mana satu dari dua ester akan beraksi sebagai elektrofil, sedangkan yang lain, ya, act as the electrophilic acceptor in reaction with other ester anion, dengan ester anion yang lain untuk menghasilkan suatu ester beta keto campuran. Ya, contohnya adalah suatu ester etil benzoat, ya, ini C karbonilnya adalah aseptor atau elektrofil, sedangkan etil asetat C alfanya adalah donor. Ya, dalam suasana hidrit, natrium hidrit basa dengan pelarut tetrahidrofuran nanti akan melepaskan H2O dan terbentuklah suatu kondensasi Claisen. Ya, plus etanol di sini etil benzoil asetat, ya, ini etil, ya, kemudian benzoil asetat. Kemudian ester dan keton, ya, ester dan keton, reaksi antara ester dan keton ini menghasilkan beta di keton. Ya, jadi ada dua gugus karbonil, ya, pada posisi beta. Ya, contohnya ini adalah hal ini terjadi paling bagus ketika suatu komponen ester tidak mempunyai hidrogen alfa dan tidak dapat beraksi sebagai nukleofil, ya, atau donor. Ya, contohnya di sini 2,2 dimetil sikloheksanon ini bersifat sebagai donor pada C alfanya dengan etil format. Ya, etil format ini suatu ester, tapi dia tidak mempunyai C alfa. Nah, ini tidak ada C alfa, ya, langsung COH, ya, COH. Ini berarti bukan tidak punya C alfa karena di sebelah sini O, di sebelah sini H, tidak ada C-nya. Sedangkan ini punya C alfa. Nah, dibilang tadi bagus kalau